Selamat siang, nama saya Agnes Sylvia Dewi Situmorang, NPM 2001010173. Saya dari kelompok PGA 3. Di sini saya akan menjawab soal kuis yang diberikan oleh Ibu dosen Eva Pasaribu, SPD, MPD pada tanggal 8 Februari 2021. 1. Sebutkan dan jelaskan isi Permedikmas nomor 22 tahun 2006, tujuan dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah A. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. B. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi. C. Berkembang secara positif dan demokratif untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. D. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 2. PKN sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan norma. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa makna dari kalimat di atas dihubungkan dengan mata kuliah konsep dasar pembelajaran PKN SD. PKN memang sangat berhubungan atau berpengaruh pada nilai moral serta karakter seseorang mulai dari kecil. Jadi untuk membangun itu semua sehingga sebagai calon guru harus mempelajari konsep dasar pembelajaran PKN di SD agar semua calon guru mampu 1. Menjelaskan hakikat, fungsi dan tujuan PKN di SD. 2. Menjelaskan ruang lingkup PKN di SD. 3. Menguraikan tuntutan pedagogis PKN di SD. 3. Jelaskan 5 perbedaan pendekatan pelajaran terpadu dibandingkan dengan pendekatan pelajaran yang bersifat konvensional. Yang bersifat konvensional adalah 1. Bersifat berpusat pada guru. 2. Passive learning. 3. Interaksi di antara siswa kurang. 4. Tidak ada timpa koperti. 5. Penilaian bersifat sporadis, tidak merata. Yang terpadu 1. Sedangkan yang terpadu 1. Berpusat pada siswa jarang. 2. Memberi pengalaman langsung pada siswa. 3. Batasan antar mata pelajaran menjadi tidak jelas. 4. Menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran secara utuh. 5. Siswa lebih dituntut lebih bertanggung jawab. 4. Jelaskan 10 latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Dikarenakan Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dimana di antara kedua macam bentuk dari benua dan juga samudra. Sebagai contohnya adalah Indonesia berada di antara dua macam benua seperti benua Asia dan benua Australia, dan kemudian Indonesia sendiri berada di antara kedua macam bentuk samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia berdiri berada pada jalur perdagangan internasional yang dimana dilewati oleh seluruh dunia. Sebagai macam kebudayaan akan mudah masuk ke Indonesia, sehingga lambat perlahan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang memiliki berbagai macam bentuk kemajemukan yang dapat kita temukan saat ini. 5. Paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau berisi jamak. Jelaskan pernyataan di atas dengan kata-kata sendiri. Pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang dapat diterapkan atau diaplikasikan di berbagai aspek atau dimensi kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, kesehatan, dan lain sebagainya. 6. Jelaskan 5 tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. 1. Agar peserta didik dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung maupun tidak langsung. 2. Agar peserta didik dapat berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 3. Agar peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi. 4. Agar peserta didik dapat mengembangkan secara positif dan demokratif untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia. 5. Agar peserta didik mendapatkan pendidikan karakter dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Jelaskan 3 dimensi pendidikan kewarganegaraan Winatapura. 1. PKN sebagai program kurikuler adalah bahwa PKN merupakan bagian dari program pendidikan dan dirancang dan diajarkan pada peserta didik. 2. PKN sebagai program akademi adalah bahwa PKN merupakan bagian dari bidang kajian yang bersifat ilmiah. Karena PKN adalah sebelum ilmu, maka pendekatan dan metode penelitian yang digunakan harus ilmiah. 3. PKN sebagai program sosial kultural. Sebagai sosial kultural maksudnya adalah bahwa PKN adalah bagian tak terpisahkan dari kegiatan sosial kultural kewarganegaraan. PKN dikembangkan di dalam kehidupan nyata masyarakat sebagai komponen negara. 8. Bagaimana mengorganisasikan pendidikan kewarganegaraan di SD? Pada jenjang SD kelas rendah, perorganisasian materi PKN menerapkan pendekatan terpadu dengan fokus model pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman dengan memanfaatkan pola perorganisasian yang meluas. Sedangkan pada jenjang SD kelas tinggi, perorganisasiannya sedikit berbeda dengan kelas rendah, yaitu pola pembelajaran sudah mulai dikenalkan mata pelajaran yang terpisah. Untuk itu, substansi PKN di kelas tinggi dipilih dan diorganisasikan secara terorkestrasi. Proses pembelajaran PKN di SD ini diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil bermain, belajar sambil berbuat, dan belajar melalui pembiasaan serta interaksi sosial kultural di lingkungan. 9. Sebutkan 10 sikap dan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya membina ketertiban sebagai perwujudan atau manifestasi warga negara yang cerdas. 1. Membina solidaritas sosial sesama warga negara Indonesia. 2. Mematuhi tata tertib yang berlaku. 3. Bergaul atau berinteraksi dengan sesama warga masyarakat dengan tidak menonjolkan perbedaan agama, ras, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. 4. Tidak melakukan tindakan yang memprovokasi. 5. Menjalin tali persaudaraan demi terwujudnya masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. 6. Mengakui dan menghargai pendapat bersama. 7. Menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat. 8. Tidak melakukan tindakan diskriminasi. 9. Tidak melanggar rambu lalu lintas. 10. Memberikan sanksi yang setara bagi yang melanggar norma atau peraturan yang berlaku. 10. Jelaskan dan berikan contoh masing-masing 5, yaitu 1. Konsep, 2. Nilai, 3. Moral, 4. Norma. Yang pertama, konsep. Konsep merupakan gambaran umumnya yang bersifat abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, dan suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Suatu konsep adalah bagian dari patokan. Contoh konsep dalam geografi adalah lokasi dan jarak. 2. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan pelaksanaan atau akhir yang berlawanan. 3. Moral. Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. 4. Norma. Norma adalah peraturan yang berupa hukum dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Sekian, saya telah menjawab kuis. Terima kasih.